Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus teman-teman. Kalau sore hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mungkin rasanya beda, gak seperti ibadah-ibadah pada biasanya. Tapi biarlah hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan terus melingkupi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami boleh kuat Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Mungkin keadaan di luar Tuhan Yesus membuat kami merasakan hal yang sesak, hal yang sedih. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah gunung batu kami, Engkau adalah benteng pertahanan kami Tuhan Yesus. Untuk kami tetap kuat Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kembali kita katakan, Tuhan, Kau penolong. Kau Tuhan penolong, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat.
menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Kau Tuhanku selamanya. Haleluya Tuhan, kami mau berseru kepadamu. Oh Jesus, haleluya. Oh, kembali kita katakan Yesus, 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 kepadamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, kami mau menyembahmu Tuhan. Kau gunung batu kami Tuhan Yesus. Kau benteng pertahanan kami Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan. Bahkan Engkau menolong kehidupan kami Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan anak-Mu yang haus akan Engkau lebih lagi Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus hati kami yang penuh rindu kepadamu Tuhan Yesus. Untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Jadikan kami Tuhan penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, bawa daku, amin, untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Jadikan kami, jadikanku, amin, penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa hati kami Tuhan, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Jadikanku, amin, penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Ku bawa daku, kami ingin mengenal Kau lebih lagi Tuhan, mengenalmu dalam hadiratmu setiap hati kami Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah lewat setiap firman-Mu Tuhan Yesus ada kekuatan buat kehidupan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh melangkah Tuhan Yesus. Keadaan sekarang Tuhan yang tidak menentu Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu Tuhan Yesus yang selalu menguatkan dan mengiring kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik. Biarlah lewat firman-Mu kami boleh mengenal Kau lebih dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kemurahan-Mu.
Kembali kami mau dengar firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami, anak muda-Mu yang mendengar firman-Mu, bahkan siapapun kami Tuhan, kami dikuatkan. Kami dibawa kepada satu kebenaran, sehingga hidup kami pun berjalan di atas kebenaran. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Anak muda yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja, di rumah, apa kabar hari ini? Saya mau katakan, apapun kondisi saudara, apapun kondisi kita, mari kita belajar bahwa dalam hidup ini ada satu rancangan Allah yang indah yang mau diberikan kepada kita. Itulah sebabnya kesempatan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Satu ayat yang diberikan kepada saya untuk kita sharing bersama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi, saya ulangi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Anak muda yang dikasihi Tuhan, ayat kebenaran firman Tuhan ini banyak yang menafsirkan banyak hal. Ada juga yang mengatakan ini berbicara tentang pernikahan, pasangan suami istri. Dan itu tidak salah dan saya juga setuju akan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menegaskan, dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ayat ini menjadi standar bagi kehidupan orang percaya. Ayat ini menjadi patokan bagi kehidupan orang percaya. Dan dikatakan di sini, dikatakan sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini berbicara tentang keseimbangan. Ini berbicara tentang hubungan yang dibangun dalam satu dasar untuk bisa menjadi kuat dan diberkati. Mengapa harus terjadi? Saudara, kita anak ketebusan Allah, dikatakan kita adalah ciptaan baru. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah ciptaan yang baru. Dan Allah mau ketika kita hidup dalam kehidupan ini, terlebih masuk dalam satu pernikahan nantinya, menjadi pasangan yang seimbang. Kita adalah anak terang dan Tuhan mau kita pun juga memiliki pasangan dengan orang terang. Mengapa itu terjadi? Ada beberapa hal yang saya sampaikan saat ini. Yang pertama, dikatakan juga kita adalah hendaklah kita menjadi pasangan yang sepadan. Karena firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan penolong kepada Adam, penolong yang sepadan. Artinya Tuhan mau setiap pasangan itu pasangan yang seimbang dan sepadan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita orang percaya, kita boleh menjadi kehidupan yang saling menguatkan, saling meneguhkan. Kalau kita punya pasangan yang tidak sepadan, yang tidak seimbang, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa menguatkan? Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan saudara? Banyak orang yang berkata, sulit bagi orang percaya untuk cari orang yang seimbang atau orang sepadanan. Tapi ini standar firman Allah. Dan banyak orang yang seringkali menabrak aturan ini. Tapi mari kesempatan ini kita mau dengar firman Tuhan. Mengapa harus seimbang? Karena penolong sepadan harus dicari, harus didapat, harus dimiliki adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan, yaitu terang di dalam terang.
Hal yang kedua, untuk kita ini memiliki pasangan yang seimbang, karena dalam pasangan itu kita harus saling menguatkan. Saling menguatkan, yang lemah dikuatkan. Kalau pasangan tidak seimbang, bagaimana mungkin bisa menguatkan? Kalau pasangan tidak sepadan, bagaimana mungkin bisa menguatkan? Dan perhatikan, saudara, banyak angka perceraian terjadi diawali karena kehidupan mereka yang tidak seimbang dan tidak sepadan. Dan mari kita akan belajar akan hal ini. Yang ketiga dikatakan, mengapa kita harus cari pasangan yang seimbang? Karena Tuhan mau setiap pasangan dalam kehidupan kita, setiap hidup kita harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak memiliki pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan, pasangan dalam terang, pasangan dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menghasilkan buah? Sesuai yang apa yang Tuhan harapkan. Dalam Galatia pasal 5 banyak buah yang harus dihasilkan. Ada kasih, ada sukacita. Kasih saja sudah beda, saudara. Kasih dalam kebenaran firman Tuhan, kita belajar bagaimana Yesus mengasihi umatnya. Dan kasih itu begini, kasih itu rela mengorbankan dirinya bagi pasangannya. Kalau pasangan itu tidak memiliki standar yang benar, bagaimana mungkin menghasilkan kasih itu? Terus sebabnya, hubungan pasangan yang seimbang, karena Tuhan punya target, yaitu menghasilkan buah. Yang keempat saya mencatat, mengapa kita harus memiliki pasangan yang seimbang, supaya kita ini menggenapkan firman Tuhan bahwa hidup kita ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Tuhan kalau standar firman Tuhan ditabrak? Kalau aturan firman Tuhan itu dilanggar, kalau aturan firman Tuhan itu diabaikan. Perhatikan saudara, Tuhan mau hidupmu, hidupku, hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Dan itu hanya didapat ketika kita hidup mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Itu akan dihasilkan ketika kita ini dengar firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saya katakan saat ini, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita ini mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, maka kita memiliki komitmen yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita memiliki komitmen yang baik dan benar ketika kita memiliki pasangan yang tidak seimbang, yang tidak sepadan? Nah, kesempatan saat ini, ketika kita dengar firman Tuhan, yang dipertanyaan, apakah standar ini sudah saudara miliki? Bagaimana hari-hari ini yang mungkin sudah cukup umur, mulai mendekati atau PDKT dengan lawan jenisnya, ada kata karatnya sudah ada. Bahkan ada orang yang mengatakan, oh pokoknya Kristen itu sudah seimbang, saudara. Belum tentu, saudara. Seimbang saya katakan bukan hanya sekedar Kristen, bukan hanya sekedar anak Tuhan, tapi mereka memiliki karakter-karakter Kristus. Dan kalau ini terjadi dalam kehidupan anak muda, saya mengatakan, wow, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Dan sekali lagi saya ingatkan, hidup kita ini ada dalam rancangan Allah. Yang setuju katakan amin. Ketika kita hidup dalam rancangan Allah, maka Tuhan akan kerjakan lebih indah dalam hidup ini. Tapi ketika kita coba-coba keluar dari rancangan Allah, ketika kita coba-coba menabrak tatanan yang Allah sudah tentukan dalam hidup ini, maka yang terjadi adalah kita berjalan sendiri. Yang terjadi adalah kita berjuang sendiri. Tetapi ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, kita mengikuti tatanan-tatanan yang ada, maka Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Sekali lagi saya ingatkan, mengapa kita harus menjadi pasangan yang seimbang? Karena Tuhan mau kita memiliki pasangan yang sepadan. Tuhan mau supaya kita ini
memiliki pasangan yang saling menguatkan. Dan Tuhan mau setiap pasangan kita, setiap kehidupan kita menghasilkan buah. Dan Tuhan mau dalam setiap pasangan ada komitmen yang baru untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu mengajak saudara menyanyi satu pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Karena setiap rancangan kehidupan kita, Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Dan kita hidup untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah Engkau mendengarkan. Mari Tuhan, setiap anak muda, setiap orang yang mendengar firman-Mu Tuhan, kami boleh memiliki satu komitmen yang baru. Kami boleh memperbaharui setiap kehidupan kami. Untuk kami tidak menabrak aturan yang sudah Engkau tentukan. Untuk kami belajar hidup mengikuti ketentuan-Mu Tuhan. Kalau firman berkata bahwa terang harus bersatu dengan terang. Kalau firman berkata kalau kami menjadi pasangan yang seimbang. Mari Tuhan, berikan kami kesanggupan untuk itu. Untuk kami belajar taat. Untuk kami belajar tunduk dengan aturan ini Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menggenapi firman-Mu. Dan menjadi iman keyakinan kami. Ketika kami berjalan mengikuti aturan firman-Mu, mujizat terjadi atas hidup kami. Mujizat terjadi atas setiap kehidupan, bahkan setiap rencana-rencana dalam kehidupan kami. Suatu Tuhan, Kau mendengar, melihat anak muda-Mu yang hari-hari ini Tuhan hidup di dalam pengenalan akan Engkau. Mari kerjakan mereka Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau bimbing mereka. Sehingga jalan yang harus mereka jalani, bahkan mereka yang hari-hari sudah mulai memikirkan pasangan hidup, Tuhan mampukan supaya mereka tetap berdiri atas kebenaran firman-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat anak muda-Mu yang ada. Yang berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka dalam kehidupannya, dalam pergaulannya Tuhan. Apapun yang mereka sedang alami hari-hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus boleh tinggal menyertai hidup mereka.
tinggal menyertai pergaulan mereka, tinggal menyertai seluruh aktivitas hidup mereka. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami ucap syukur, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.